Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk semuanya, baik Bapak Ibu dosen, khususnya untuk narasumber, Bapak Ibu Dr. Wahyu Widawati MSI, dan juga para mahasiswa sekalian. Seperti yang mungkin sudah diketahui bahwa kita di Prodi Biologi itu ada program kerja yang diprogramkan, yaitu praktisi mengajar di kampus. Beberapa kali sudah dilakukan dan kali ini kebetulan kita akan mendengarkan atau kedatangan narasumber yang luar biasa, yaitu Ibu Dr. Wahyu Widawati MSI untuk mata kuliah biomolekuler. Nah, untuk itu sebagai gambaran mungkin nanti ini bisa dipakai untuk pengayaan wawasan dari mahasiswa dan juga mungkin dosen juga ya, untuk mendengarkan nanti apa yang akan dipaparkan oleh Ibu Wahyu ini. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya kira langsung saja, dan karena saya menunggu Ibu Reni sepertinya tidak ada, jadi saya sebagai penanggung jawab kegiatan untuk praktisi mengajar di kampus ini kepada Ibu Wahyu, mungkin nanti langsung dipersilakan saja, dan ini akan dipandu oleh Ibu Yulia sebagai moderator. Kebetulan beliau yang mengajar mata kuliah biomolekuler. Saya kira cukup pengantar dari saya sebagai pembukaan, dan untuk kegiatan ini bisa dimulai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Ratna. Saya ini agak kurang sehat dari baru sehari, agak aneh badan, tapi nggak apa-apa, masih bisa bangun. Saya kebetulan perkenalkan, nama saya Ibu Yulia. Kami tim biologi molekuler, ada Pak Rizky Priambodo. Pak Rizky. Dan lagi siapa? Bu Rini. Mungkin Bu Rini tidak hadir karena mungkin agak kurang sehat. Nah, baik, saya di sini akan ditugaskan untuk memandu sebagai moderator di dalam perkuliahan biomol. Sebelum kita mulai, sedikit saya akan menyampaikan kurikulum vitae dari Ibu Dr. Wahyu Widawati. Ini kurikulumnya, beliau adalah sebagai tenaga ahli PT Areta Medika Utama yang bertempatan di Jalan Babakan Jeruk 2 nomor 9 Sukagali, Kecamatan Sukajadi, daerah Bandung. Nah, tema yang akan disampaikan di dalam mata kuliah ini adalah mengenai Basic Science of Stem Cell Technology. Nah, kita lihat sini bahwa educational background beliau itu banyak sekali. S3-nya ada 2 ya. Pertama adalah Basic Science Toksikologi dari Brawijaya Malang 84 ya. Lalu dari Gajah Mada Jogja juga bagian toksikologi kalau tidak salah, toksikologi dari Pajajaran, dan terakhir S3 juga, 2 S3-nya Ibu, ini super sekali ya Bu ya. Biomedik dari Universitas Bela 2016. Nah, beliau banyak sekali penelitiannya, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Yang jelas beliau itu berpengalaman sebagai reviewer di Scopus dan Sinta dari 2015 sampai 2020. Saya lihat juga sering diundang sebagai invited speaker, penulis buku atau book chapter, memiliki paten yang banyak ya, dari 2007 sampai 2021. Juga melakukan beliau itu melakukan presentasi oral dan publikasi artikelnya begitu banyak. Nah, riset interestnya mungkin di bahan alam, herbal medicine, antioksidan, dan stem cell ya Bu ya. Kalau saya salah mungkin nanti bisa ditambahkan tekniknya, ini mungkin lebih banyak ya, teknik toksikologi esai, kultur sel, isolasi DNA, dan lain sebagainya mungkin lebih banyak ya. Nah, itu kira-kira mengenai latar belakang ya, biologi molekuler. Untuk waktunya kami persilakan untuk Ibu Wahyu untuk mempresentasikan tentang Basic Science of Stem Cell Technology. Silakan Bu Wahyu, waktunya untuk Anda sekarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, terutama kepada Ibu Yulia, kepada Pak Rizky, Bu Ratna, dan
staf dosen Universitas Negeri Jakarta yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Ini suatu kehormatan, saya diberikan kesempatan untuk dapat memberikan kuliah tamu ya, biologi molekuler. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ibu Yuli, di mana saya sebagai tenaga ahli PT Areta Medika Utama, di mana PT Areta Medika Utama itu sebagai konsultan penelitian ya. Jadi banyak klien yang datang itu biasanya adalah mahasiswa S2, S3, juga termasuk mahasiswa S1, juga calon guru besar serta guru besar. Jadi kliennya pegawainya S1 tetapi harus bisa melayani, memberikan solusi untuk dosen-dosen yang sedang menempuh S3, termasuk yang menempuh akan guru besar, serta yang sudah memiliki gelar guru besar juga. Jadi itu yang pekerjaan di PT Areta Medika Utama. Kebetulan saya sendiri selain di PT Areta Medika Utama selaku staf ahli, saya juga sebagai dosen di Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha. Kemudian saya fokus penelitiannya awalnya memang bahan alam, kemudian sejak tahun 2011 itu Indonesia sudah mulai memperkenalkan stem cell, maka penelitian saya juga stem cell, sehingga sebetulnya dua-duanya jalan bersamaan, stem cell dan bahan alam, karena penelitian stem cell ini membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga untuk mendapatkan dana penelitian ini juga cukup sulit, karena Indonesia sepertinya masih belum diutamakan stem cell, sehingga penelitian bahan alam saya yang paling banyak. Kemudian publikasi juga stem cell itu jauh lebih sulit, karena persaingan di dunia stem cell itu perkembangannya sangat cepat sekali, sehingga teknologi stem cell itu sangat pesat perkembangannya, sehingga untuk publikasi pun sangat berat, ketat sekali persaingannya, sehingga saya banyak terbitnya itu bahan alam, tetapi stem cell tetap kami lakukan juga. Baik, untuk mempersingkat waktu, ini saya akan share screen materi kuliah hari ini. Apakah sudah? Maaf, apakah sudah bisa dilihat? Bapak, Ibu, dan semua mahasiswa, adik-adik? Sudah terlihat, Bu. Oke, baik. Saya ini, jadi hari ini kuliah biologi molekuler di program studi biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Jakarta. Saya sendiri sebetulnya memang dari Fakultas Kedokteran Kristen Maranatha dan staf ahli Areta Medika Utama, tetapi saya sendiri sangat banyak mengajar dan membimbing mahasiswa di berbagai universitas, sehingga nanti kalau UNJ ini saya bersedia, antara lain saya di Fakultas Matematik Ilmu Pengetahuan Alam MIPA UPI, kemudian juga Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, kemudian Fakultas Bioteknologi Untas Atmajaya, kemudian Fakultas Farmasi Universitas Jenderal Ahmad Yani, kemudian juga program S3 Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya, kemudian juga farmasi Sekolah Tinggi jurusan farmasi Sekolah Tinggi Farmasi Indonesia Bandung. Nah itu saya mengajar di berbagai tempat, membimbing mahasiswa baik bimbingan skripsi maupun bimbingan PKL dari berbagai universitas. Nah, ini perkenalan terlebih dahulu. Mungkin apakah stem cell sudah ada mata kuliah khusus atau bagian dari stem cell ada nggak di Universitas UNJ, Bu Yuli? Sebenarnya belum ya, Bu. Oh, baik, kalau belum ini perkenalan juga ya sekarang, karena terapi stem cell ini adalah terapi yang sangat menjanjikan, sehingga perkembangannya sangat pesat sekali. Sebelum ke sana mungkin ini perlu perkenalan terlebih dahulu. What is a stem cell? Apa sih sebetulnya stem cell itu? Atau bahasa Indonesianya adalah sel punca. Ya, di mana stem cell adalah tidak sekedar untuk
meregenerasi, reparasi jaringan-jaringan yang rusak, ya. Tapi prinsipnya bahwa kita mengetahui bersama bahwa 100 juta sel darah merah, sel darah itu sel terbentuk sel darah merah baru, kemudian di mana dihasilkan setiap menit, kemudian lining of the small intestine, yaitu usus halus, digantikan setiap 4 hari, kemudian human epidermis skin itu juga digantikan setiap 27 hari. Itu semua adalah peran dari maintenance atau program homeostasis, di mana semua sebagian besar fungsi tersebut sebetulnya adalah dilakukan oleh peran stem cell, di mana stem cell memiliki tugas untuk menjaga tubuh kita itu dalam bentuk yang sesuai dengan aslinya sehingga tidak berubah. Itu adalah juga fungsi dari stem cell, di mana stem cell ini memiliki beberapa kategori. Yang satu adalah embryonic stem cell, yaitu stem cell yang diambil, diisolasi dari sel embrio, ya. Tapi di Indonesia sel embrio ini tidak atau dilarang karena dianggap bertentangan dengan etik, ya. Terutama ini adalah karena dari sel embrio, berarti adalah dari janin. Nah, sedangkan di luar negeri ada negara-negara tertentu yang memperbolehkan, jadi kalau ada janin keguguran. Nah, itu di tempat lain, di negara. Kemarin waktu tahun 2019 kebetulan saya ke Iran. Iran itu sangat pesat juga perkembangan terapi stem cell. Karena di sana itu embryonic stem cell itu diperbolehkan, diizinkan. Sehingga banyak orang-orang yang menitipkan, ya, sel embrionik ini di pusat stem cell, sehingga untuk terapinya, terapi dari sel embrionik ini sangat bisa berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel yang ada di dalam tubuh, sehingga kalau dikatakan bahwa tingkat efikasinya, ya, tingkat kemanjurannya, karena bisa membentuk berbagai jenis sel yang ada di dalam tubuh, otomatis sel tersebut, sel embrionik ini bisa menyembuhkan berbagai jenis penyakit, ya, meregenerasi berbagai jenis sel. Nah, tapi di Indonesia dan berbagai negara tertentu itu adalah melarang karena itu bertentangan dengan nilai-nilai etika, karena itu sudah memiliki nyawa. Embrio manusia ini sudah memiliki nyawa, sehingga meskipun dari hasil aborsi atau hasil keguguran ini tidak boleh, ya, sehingga Indonesia hanya memperkenankan untuk sel-sel dari adult stem cell, dari sel dewasa, ya, di mana embryonic stem cell ini memiliki sifat yaitu totipotent. Totipotent itu adalah kemampuan membentuk segala macam jenis sel yang ada di dalam tubuh. Bayangkan kita bisa lihat, ini telur sigut yang telah difertilisasi, ya, kemudian menghasilkan blastosis. Inilah yang awal mula terbentuk stem cell sebenarnya di sini, dan ini sudah bisa diisolasi, dikulturkan. Setelah dikulturkan menjadi stem cell. Stem cell ini kalau digunakan untuk terapi berbagai jenis penyakit, maka stem cell tersebut bisa menyembuhkan berbagai penyakit karena memiliki sifat totipotent. Totipotent, ya, bisa menyembuhkan segala macam jenis sel penyakit yang ada di dalam tubuh manusia, sehingga sifat tingkat kesembuhannya sangat tinggi dan bisa dipergunakan berbagai jenis macam penyakit. Sedangkan pluripotent itu adalah memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi, ya, berdiferensiasi menjadi sel-sel yang sejenis, ya, lineage-nya sama, ya. Kalau dari sel darah nanti menjadi sel darah, kemudian sel liver menjadi turunannya sel liver, sel neuron menjadi sel neuron. Nah, itu adalah pluripotent. Dari mana
sel tersebut diambil, maka sesuai dengan asal dari sel tersebut, karena dari adult, dari sel dewasa. Kemudian sifat berikutnya dari adult stem cell, jadi kalau embryonik memiliki dua, totipotent dan pluripotent. Adult stem cell memiliki sifat multipotent, berdiferensiasi menjadi sel yang sama dengan ininya, satu garis saja. Ya, jadi ini multipotent, ya, multipotent kalau dari sel endoderm, maka ya jadi sel endoderm, ektoderm, mesoderm dari adult stem cell, ya. Kemudian untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang tadi bahwa stem cell dari embryonik tidak atau bertentangan dengan nilai etika, maka teknologi dikembangkan ini sekarang yang disebut dengan induced pluripotent stem cell. Jadi sel dewasa yang awalnya tidak bisa ya menjadi berbagai jenis sel asal mulanya tadi, maka di-create ya sel yang mature cell ini tadi, matur selnya itu sudah dewasa, dirubah menjadi sifatnya kayak embryonic stem cell. Di reprogramming, yaitu dengan itu nanti ada ilmunya tersendiri ya, reprogramming dengan ditransfeksikan berbagai jenis gen tertentu, akhirnya selnya ini menjadi bisa berdiferensiasi menjadi seperti sel sel embryonik, karena dilarang ini tadi, karena dilarang ya teknologi sekarang ditemukan berbagai macam. Hanya sayang kemarin saya penelitian, yaitu ini ceritanya Ibu, saya awalnya didanai, ketahuan saya itu orang Areta, tetapi saya juga dosen, akhirnya kedairekannya di-cancel tahun 2021, ngajukan tahun 2022, kedereka nggak lolos, nah mudah-mudahan nanti tahun berikutnya bisa lolos, adalah dengan ini, induced pluripotent stem cell. Kebetulan staf Areta itu ada yang sedang ambil S3 di UK, dia juga dosen UI, awalnya staf Areta, keterima di dosen UI, dan sekarang ngambil S3, itu adalah tentang induced pluripotent stem cell. Jadi ya sel-sel, dia malah penelitiannya adalah dari sel kulit penderita, orang yang sakit, intinya, itu di-induce pluripotent stem cell, jadi di-induce menjadi sel seperti sel embrio, sehingga sel seperti embrio bisa membuat sel liver, sudah berhasil menjadi sel liver, dibuat sel jantung, berhasil menjadi sel jantung, dibuat sel usus, berhasil. Itu terobosan stem cell seperti itu. Sayang, kemarin saya gagal, coba kalau berhasil, saya sudah bisa berhasil membuat mungkin macam-macam organ. Jadi ada stem cell nanti organogenesis, membuat organ dari stem cell ini tadi yang induced pluripotent stem cell. Sayang karena gagal, akhirnya di Indonesia juga belum ada yang berhasil memang untuk induced pluripotent stem cell dan sampai menghasilkan berbagai macam organ. Nah, kebetulan tim Areta ini di UK sudah berhasil berbagai macam organ dari stem cell induced pluripotent. Ya. Baik, berikutnya adalah ini masih mengulang, what is the difference between totipotent, pluripotent, dan multipotent. Nah, ini ya, ini bisa dilihat totipotent ya, form shortly after, setelah fertilisasi dari sel telur oleh sperma, karena menjadi semua jenis sel yang ada di dalam tubuh. Jadi totipotent itu bisa berdiferensiasi jadi, karena dalam satu tubuh segala macam sel yang membentuk adalah ini tadi zigot menjadi blastosis ya. Kemudian embrio dari inner cell mass ini. Kalau diisolasi, inner cell mass ini tadi diisolasi di laboratorium, maka stem cell ini tadi bisa menjadi berbagai jenis macam sel. Menjadi neuron bisa, menjadi tulang bisa, menjadi sel darah bisa, menjadi liver bisa, menjadi muscle bisa. Semua sel penyusunan tubuh bisa. Itu adalah sifat totipotent. Pluripotent ya, mungkin saya ini lanjut aja. Nah, ini totipotent ya, dari oosit, morula, kemudian inner cell mass-nya kalau di
diisolasi, dikulturkan, maka bisa menghasilkan endoderm, mesoderm, ektoderm. Sedangkan ini kalau dilanjut ini pluripoten, tapi kalau di sini ini sifat totipoten, menjadi satu individu lengkap. Ini kemampuan totipoten. Ini adalah kemampuan pluripoten. Jadi dari embrio selain memiliki kemampuan totipoten juga memiliki kemampuan pluripoten. Pluripoten adalah ya ini tadi bisa berdiferensiasi menjadi endoderm, mesoderm, ektoderm. Sedangkan multipoten itu hanya yang sejenis, segaris saja. Ya ini itself can into over bisa menjadi 200 jenis sel. Ya, pluripoten. Sedangkan multipoten yaitu cell differentiate and can form a number of tissue type. Jadi yang sejenis saja, ya. Endoderm akan menjadi ya sel-sel endoderm, respiratory system contohnya, mesoderm, circulatory system, kemudian ektoderm menjadi nervous, menjadi skin dan lain sebagainya. Ya. Ini aslinya seperti ini, tapi nanti kan teknologi reprogramming tadi diprogram, diberikan gen-gen tertentu, maka akhirnya kembali bisa menjadi sel yang bersifat bersifat totipoten, bisa berbagai macam jenis sel. Ya. Nah, ini sama totipoten, yaitu dari sel yang fertilize, yang difertilisasi sifatnya totipoten. Ya, kemudian juga memiliki sifat pluripoten. Ya, pluripoten itu ya satu garis saja. Hematopoietik stem cell, neural stem cell, mesenchymal stem cell. Ya. Kemudian kalau dari hematopoietik menjadi blood cell, ini adalah multipoten. Multipoten. Ini segaris-segaris saja. Kalau pluripoten, maka bisa menjadi 3 jenis sel. Kalau totipoten menjadi satu individu. Kemudian apakah stem cell itu? Ya tadi sebetulnya sudah saya jelaskan. Sel yang mampu melakukan renewal, ya apa namanya? Kopi dari sel sebelumnya, bisa duplikasi, ya, bisa proliferasi sel. Selain self renewal, maka stem cell juga memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi specialized cell. Selnya apa ini nanti ya? Kalau totipoten tadi bisa bermacam-macam. Kalau multipoten, kalau pluripoten bisa 3 lineage sel. Kemudian multipoten hanya sejenis sel saja, ya. Jadi bisa berdiferensiasi, bisa cell renewal. Kemudian sifat dari stem cell tadi juga masih undifferentiated. Jadi belum berdiferensiasi, ya, selnya belum unspecific, ya, unspecific baik bentuk maupun fungsinya. Fungsinya akan menyesuaikan nanti sesuai dengan kondisinya. Kondisinya seperti kalau mungkin nanti kalau mahasiswa UNJ ke Areta, ini jadi unitas lain itu sangat senang sekali karena di labnya tidak ada fasilitas untuk kultur stem cell gitu ya, sedang di Areta ada isolasi stem cell, kemudian nanti akan mengetahui bahwa bagaimana stem cell ini tadi bisa berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Nah, itu jadi stem cell ini diuji dulu apakah stem cell ini memiliki kemampuan berdiferensiasi menjadi, biasanya yang paling banyak itu adalah berdiferensiasi menjadi mesenchymal stem cell, itu berdiferensiasi menjadi osteosit, kondrosit, adiposit dengan kondisi tertentu, medium tertentu untuk menguji, oh ternyata stem cell ini sudah berdiferensiasi menjadi adiposit, osteosit, kondrosit, karena syarat dari mesenchymal stem cell maka harus bisa berdiferensiasi menjadi 3 jenis sel minimal, kondrosit, adiposit, osteosit, ya. Dan nanti ada jenis yang lainnya, syarat-syarat stem cell yang lain. Kemudian selnya memiliki kemampuan self renewal, yaitu bereplikasi sama karakter dengan induknya, ya, dengan parent cell-nya.
kemudian memiliki kemampuan berdiferensiasi lebih dari satu, yaitu ada kemampuan pluripoten, yang ini adult stem cell ya, pluripoten, yaitu menjadi 3 lineage ya, ektoderm, endoderm, mesoderm. Kemudian multipoten, differentiate into all cell types within one particular lineage. Jadi dari mana sel itu berasal? Kalau dari eksto ya udah jadinya jadi sel ektoderm. Kalau dari meso ya dari meso saja. Nah, itu adalah multipoten ya. Ini kemampuan self renewal, kemudian memiliki sifat highly proliferatif, berproliferasinya sangat tinggi, berdiferensiasi apakah pluripoten ataukah multipoten, karena totipoten di Indonesia masih dilarang ya. Ini juga stem cell, apa sih sebetulnya artinya? Itu sel, stem itu kan batang, jadi sel yang berbentuk batang ya. Di mana stem cell itu memiliki ukuran ya, memiliki ukurannya sendiri, strukturnya sesuai dengan tugasnya ya. Sel untuk kulit akan berbeda dengan sel endoderm ya. Each cell has its own job within the tissue. All cell in a tissue and organ work together to make sure the organ function properly. Jadi di sini masing-masing sel memiliki tugas, ya, tugas masing-masing. Namun semua sel itu bisa terorganisasi di dalam jaringan yang akan bekerja sama sehingga menghasilkan suatu tugas yang sesuai tugasnya masing-masing untuk tugas dalam satu tubuh itu tadi, ya. Di mana stem cell di sini ditemukan di dalam human life early, jadi awal mula kehidupan, ya, yaitu yang disebut dengan embrio. Tadi sudah saya jelaskan, yaitu sel yang mula-mula di mana dapat membentuk semua jenis sel karena sifatnya yang totipotent tadi, ya. Ini saya ulang-ulang lagi, di mana sigot menjadi morula, morula menjadi blastula, ya, di mana blastula nanti menjadi ini blastosis, ya, di mana di sini masing-masing kan bisa berdiferensiasi menjadi blastomer, di mana ektoderm, endoderm, blastokol, blastopor, dan lain sebagainya. Ini pertama kali, ini sudah stem cell tahap. Setelah sigut ini, di sini adalah peran dari stem cell, sehingga kalau stem cell diisolasi dari blastosis, tadi inner cell mass, maka bisa berdiferensiasi ektoderm, endoderm, blastopor, dan semua jenis sel yang ada di dalam tubuh. Ya. Nah, ini masih mengulang lagi embryo development stage, tahapan perkembangan embrio, sigot, berubah menjadi 2 sel setelah 24 jam, 4 sel 36 jam, 4 hari menjadi blastula, 48 jam itu 8 sel, 60 jam jadi morula, 4 hari menjadi blastula, akhirnya membentuk berbagai macam jenis sel, ektoderm, endoderm, dan lain sebagainya. Endoderm menjadi mulut, ektoderm, dan lain sebagainya sesuai dengan organ. Nah, ini kalau bisa dilihat dari how human embryonic stem cell are derived, ya. Ini stem cell bisa diisolasi dari semua bagian tubuh manusia sebetulnya, kecuali rambut dan kuku, ya. Jadi bisa diisolasi dari darah, bisa dari mata, bisa kan, tapi nggak mungkin kan kita mengambil ya bagian-bagian tubuh yang berupa limbah. Biasanya adalah dari orang yang melahirkan, ya, itu diambil tali pusatnya, diambil umbilical cord blood-nya, kemudian kalau orang operasi diambil lemaknya, kemudian diisolasi, dikulturkan. Nah, nanti kalau di areta nanti ada tahapan-tahapan itu sampai menghasilkan stem cell, ya. Kemudian ini ada sama, ini sebenarnya masih in vitro. Kalau in vitro fertilization dan sifatnya tetap totipotent, ya. Jadi sebenarnya bisa sperma dan
ovum in vitro fertilization, kemudian nanti memiliki sifat pluripoten dan menjadi blastosis. Blastosisnya nanti bisa dikulturkan menjadi berbagai macam stem cell dengan sifatnya yang pluripoten. Embryonic stem cell, nah ini saya ngulang lagi sebetulnya, dari blastosis tadi ya. Ini ada inner cell mass-nya, ini dari inner cell mass, kemudian nanti dikulturkan dengan medium-medium tertentu. Nanti kalau ada yang praktek di Areta, ada fetal bovine serum, kemudian ada MEM alpha, kemudian ada antibiotik, berbagai vitamin dan antibiotik yang dikulturkan secara spesifik, maka menghasilkan stem cell. Nah, ini ada stem cell differentiation, kemampuan berdiferensiasi dari stem cell, ini adalah zigot menjadi blastosis, blastosis gastrula, ini akhirnya menjadi ektoderm, mesoderm, endoderm, dan germ cell. Ya, germ cell-nya jadi ya ovum dan sperma. Kemudian endodermnya menjadi sel pankreas, sel tiroid, sel lung, ya, paru-paru. Kemudian mesodermnya menjadi apa? Cardiac muscle, skeletal muscle, tubule cells dari ginjal, kemudian red blood cell, kemudian smooth muscle di usus. Kemudian ektodermnya jadi apa? Skin cells, kemudian neuron cell, pigment cell. Nah, ini sifat pluripoten dari stem cell. Ya. Kemudian ini kita lihat juga agar kita semakin ini ya, zigot menjadi blastosit, kemudian epiblast, kemudian menjadi fetus, ya, dan nanti jadi dewasa. Ya, ini totipoten karena totipoten langsung bisa jadi individu. Pluripoten, ya, inner cell mass, kemudian diisolasi, dan ini juga masih sifat pluripoten. Primordial germ cell juga jadi pluripoten. Tapi begitu yang dewasa sifatnya sudah berubah hanya menjadi multipoten saja. Ya, kalau dari embryonik tadi totipoten dan pluripoten, tapi dilarang. Tapi akhirnya ditemukanlah teknologi, ya, di mana ada stem cell ini juga bisa berdiferensiasi menjadi kulit, menjadi yang tadi central nervous system, bone marrow, dan lain sebagainya, tapi dengan reprogramming, yaitu dengan menginsert, yaitu gen-gen OCT4, SOX2, KLF4, dan MYC. Inilah yang disebut induced pluripotent stem cell. Yang dewasa bisa menjadi sel embryonic stem cell, bisa menjadi semua jenis sel yang ada di dalam tubuh, semua organ di dalam tubuh, sehingga akhirnya stem cell ini merupakan terapi alternatif yang sangat menjanjikan karena bisa menghasilkan, ya, bisa menghasilkan organ, bahkan ada organogenesis, pembentukan organ. Sebenarnya saya awalnya penelitian yang saya ajukan ke Kederika Magic Fund itu karena staf Areta yang di UK itu sudah bisa membuat dari induced pluripotent stem cell tadi, dibuat usus, dibuat paru-paru, dibuat jantung. Karena COVID, maka dia karena COVID waktu itu merusak paru-paru, buatlah paru-paru dari stem cell. Kemudian dibuat usus, dibuat berbagai organ, ya, bisa. Apalagi sekarang ada namanya bioprinting, ya. Bioprinting itu sekarang printernya itu bukan printer untuk kertas, printernya itu adalah printer untuk organ, membuat organ. Kalau staf saya yang di UK itu masih di 2D, kultur selnya karakternya memang karakter paru-paru, karakternya karakter jantung, karakternya karakter usus dengan sifat-sifat tertentu, lupa tadi nggak saya masukkan di slide.
tapi belum berbentuk utuh seperti paru-paru. Yang bisa membentuk utuh seperti paru-paru adalah bioprinting. Ya, sekarang ilmu perkembangan sangat pesat sekali. Areta kemarin ditawari, aduh harganya sangat mahal sekali. Bioprinting sehingga bisa ngeprint, yang diprint itu bukan kertas, isinya tintanya itu adalah sel, berbagai macam sel, sehingga akhirnya bisa membentuk organ paru-paru. Ya, organnya seperti paru-paru, organ jantung nanti bisa membentuk seperti jantung, karakternya seperti jantung, seperti ginjal dan lain sebagainya, bioprinting ya. Kemudian itu adalah dari indus pluripotent, kemudian dikembangkanlah menggunakan bioprinting ya. Kemudian stem cell differentiation juga. Ini adalah stem cell yang diisolasi dari cord blood dan umbilical cord. Ya, stem cell yang diisolasi dari tali pusat dan darah tali pusat. Kalau darah tali pusat bisa berdiferensiasi menjadi human stem cell, hematopoietic stem cell. Kalau hematopoietic berarti bisa menjadi red blood cell, white blood cell, platelet. Kemudian yang cord blood cell dan umbilical cord ini tadi juga bisa berdiferensiasi menjadi mesenchymal stem cell atau MSC. Di mana di sini ini bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam, ya, yaitu hepatosit, neural cell, cardiac cell, pancreatic cell, adipose cell, osteosit. Karena apa? Karena dari yang masih bagian dari embrionik, ya, karena dianggap meskipun dari umbilical cord sifat-sifatnya mirip embrionik. Sehingga lebih banyak orang menggunakan bagian dari alat reproduksi wanita karena sifatnya mirip dengan embryonic stem cell. Ya, jadi bisa berdiferensiasi menjadi berbagai jenis lineage, yaitu ectoderm, endoderm, mesoderm. Nah, ini contohnya hepatosit, ya. Untuk terapi apa? Bisa untuk terapi hepatocellular carcinoma, cirrhosis. Kemudian kalau neural cell bisa digunakan untuk terapi spinal cord injury, Parkinson, Alzheimer, stroke. Kemudian kalau cardiac muscle maka bisa untuk penyakit, berbagai jenis penyakit jantung. Kemudian kalau adipose cell bisa untuk skin rejuvenation. Kemudian kalau osteosit bisa untuk tulang yang fraktur. Kemudian pankreatik karena bisa berdiferensiasi menjadi pancreatic cell, maka bisa digunakan untuk diabetik. Jadi stem cell ini sekarang sudah dikembangkan, berbagai jenis penyakit bisa diterapi menggunakan stem cell. Termasuk kanker juga menggunakan stem cell terapinya. Nah, ini adalah jenis-jenis stem cell di mana sumbernya tadi kalau embryonic stem cell adalah dari inner cell mass dari blastocyte, ya. Blastosis. Kemudian diferensiasinya bersifat pluripotent, kemudian proliferasinya high proliferation, ya, berproliferasi cepat. Kemudian isolasinya mengkultur ini tadi dari embrionik atau kalau tidak bagian dari tali pusat, darah tali pusat itu masih memiliki sifat yang mirip embryonic stem cell, ya. Sehingga di sini lebih mudah, proliferasinya lebih cepat. Ya. Kemudian kalau adult stem cell ini undifferentiation, inaktif, ya, pada jaringan yang major yang dewasa, sifatnya multipotent hanya satu garis. Kemudian proliferation-nya low proliferation, kemudian isolasinya lebih sulit, ya, dibanding dari embrionik atau dari tali pusat yang sifatnya mirip embrionik. Nah, kemudian sel adult stem cell differentiation itu memiliki ada beberapa jenis stem cell, yaitu ada stem cell hematopoietic stem cell. Ya, hematopoietic stem cell bisa berdiferensiasi menjadi blood cell, ya, sejenis. Neuron stem cell berdiferensiasi menjadi sel neuron. Skin stem cell berdiferensiasi menjadi keratinosit, epidermis, kemudian heart stem cell berdiferensiasi menjadi sel jantung.
Kemudian stem cell mesenchymal berdiferensiasi menjadi osteosit, kondrosit, adiposit. Kemudian liver stem cell bisa berdiferensiasi menjadi beta cell. Tapi otomatis untuk manusia, untuk terapi kita nggak mungkin mengambil dari liver orang, seseorang, ya nggak mungkin. Sebagian besar stem cell yang digunakan yaitu dari adipose tisu, ya, dari orang yang melakukan liposuction atau operasi sedot lemak. Nah, lemaknya itulah yang nanti diisolasi menjadi stem cell, itu bisa digunakan untuk terapi. Kemudian dari tali pusat, ya, kemudian dari bone marrow, bone marrow itu tulang apa namanya? Bahasa Indonesia bone marrow itu? Sumsum tulang ya Bu? Nah, sumsum tulang, betul, kok sampai lupa. Dari sumsum tulang itu sebagian besar yang digunakan untuk terapi manusia itu. Kimia Farma kayaknya mulai sudah menghasilkan dari bone marrow, dari umbilical cord, kemudian dari adipose tissue. Digunakan, ya kayaknya belum dijual, tapi sedang diurus untuk mendapatkan izin sehingga nanti bisa dijual, sehingga seseorang, dan itu mahal sekali Bu. Satu sel itu kelihatannya murah, satu sel harganya 1 juta. Padahal satu terapi sel, satu kali terapi itu adalah sekitar 70 juta perlunya. Kalau nggak salah pokoknya berat 70 kilo itu ya berat, perlunya 70 juta. 1 kilo itu 1 juta sel. Kalau 70 kilo perlu 70 sel, 70 juta sel, maka harganya ya 70 juta. Belum nanti obat-obatan yang lainnya. Itu baru beli selnya saja 70 juta. Sekali terapi kalau nggak salah mungkin sekitar 100 sampai 140 juta stem cell. Tetapi ini adalah terapi masa depan ya, nggak tahu, masih sekarang harganya masih sangat mahal. Bahkan kalau di luar negeri katanya miliar sekali terapi itu. Nah, itu. Jadi sangat-sangat menjanjikan sekali, tapi karena saya bukan dokter, penelitiannya baru sampai in vivo saja, Bu. Sehingga saya penelitian ini sekarang sudah mau menuju ke klinis, saya harus menggandeng dokter. Karena saya bukan dokter, kan nggak bisa. Sehingga saya harus menggandeng dokter. Nah, jadi ini kemampuan stem cell kemajuannya sangat pesat sekali, ya. Di mana stem cell ini tadi mesenchymal stem cell bisa berdiferensiasi menjadi osteosit, tenosit, adiposit, kondrosit, stromal cell. Hematopoietic stem cell bisa menjadi blood progenitor cell menjadi blood cell. Epidermis bisa menjadi keratinocyte, fibroblast, dan hair follicle neural menjadi neuron, dan seterusnya. Liver cell menjadi hepatocyte, pankreas beta cell. Kemudian kalau dari testis, ovarium menjadi gamete cell, dan otomatis kan nggak mungkin dan manusia masa mengambil dari liver orang sehat. Ya, biasanya kalau orang sakit, kalau jadi untuk terapi ini ada istilahnya autologus, ada allogen. Autologus adalah dari selnya dari penderita. Sel dari penderita, kemudian nanti diambil selnya, kemudian dikulturkan dengan jumlah tertentu, kemudian nanti ditransplantasikan atau diinjeksikan. Nah, itu autologus. Sedangkan allogenik itu apabila terapi selnya ini dari orang lain. Seperti sekarang sudah dikembangkan Kimia Farma mulai mengurus izin untuk menjual itu tadi. Ada bone marrow stem cell, bone marrow mesenchymal stem cell, ada umbilical cord mesenchymal stem cell, ada adipocyte mesenchymal stem cell. Nah, itu dari orang lain, sehingga tinggal beli aja harganya. Yang 1 sel tadi Rp1, totalnya sekali terapi itu 70 juta. Itu baru beli selnya, belum dokternya, belum fasilitas rumah sakitnya, dan lain-lain sebagainya. Ya. Areta sekarang sedang mudah-mudahan nanti UNJ ini sedang mempersiapkan lab-nya ini. Sekarang sedang konsultasi dengan BPOM, lab-nya nanti lab stem cell-nya tidak standar GLP tapi standar GMP, sehingga
hasil stem cell yang diisolasi nanti bisa digunakan untuk terapi beneran. Sekarang kan hanya untuk penelitian, tahap penelitian saja. Standarnya sekarang baru GLP, Good Laboratory Practice. Nanti Good Manufacturing Practice, Good Manufacturing Process. Jadi proses untuk produksi. Ya, ini the differentiation lineage of mesenchymal stem cell. Di mana stem cell sekarang karena teknologi, ya, di mana bisa berproliferasi sangat cepat, ya. Kemudian bisa berdiferensiasi menjadi osteogenesis, kondrogenesis, myogenesis, ya. Yang awalnya tadi kan osteosit, kondrosit, adiposit, nah sekarang sudah macam-macam. Karena apa? Ya karena tadi teknologi tadi peran dari reprogramming, ya. Jadi bisa menjadi ini osteogenesis, menjadi osteoblast, kondrogenesis, ya. Nah, nanti akhirnya jadi tulang, jadi cartilage, jadi muscle, jadi marrow, jadi tendon, dari connective tissue. Nah, bisa dikembangkan karena perkembangan teknologi. Ya. Nah, sekarang the transdifferentiation potential, jadi bisa bertransdiferensiasi. Awalnya tadi kan hanya segaris-garis saja, blood, ya, isolasi dari darah, maka nanti jadi sel-sel darah. Kemudian dari endoderm ya udah jadi endoderm, ektoderm dari ektoderm, mesoderm jadi mesoderm. Sekarang bisa transdiferensiasi, ya. Mesenchymal stem cell itu bisa awalnya kan hanya osteosit, kondrosit, adiposit. Nah, sekarang bisa menjadi neural cell, menjadi myosit, menjadi ini udah jelas ya kalau osteosit, kondrosit, adiposit. Tapi sekarang bisa stromal cell, neural cell, myosit, dan masih tanda tanya bisa dikembangkan ke berbagai macam jenis sel. Ya. Nah, ini program reprogramming pluripotent embryonic stem cell sifatnya menjadi pluripotent yang awalnya multipotent karena sudah dewasa sifatnya multipotent, tetapi dengan reprogramming menjadi pluripotent, ya. Ektoderm, mesoderm, endoderm, ya. Nah, ini transdifferentiation awalnya nggak bisa sel-sel dari ektoderm menjadi mesoderm, ya udah kalau mesoderm aja, ektoderm saja, endoderm saja. Tapi dengan embryonic stem cell karena reprogramming tadi dari MYC, dari FL4 dan SOX2 dan ada 4 gen tadi yang menemukan Hanamaka Jepang itu, ya, akhirnya bisa semuanya berdiferensiasi menjadi sesuai dengan apa yang dikehendaki. Tisu stem cell, what they can do, yaitu blood stem cell di bone marrow, karena sifatnya multipotent, ya udah segaris aja, only specialized types of blood cell, red blood cell, white blood cell, dan platelet. Karena sifatnya adalah multipotent, tapi dengan reprogramming menjadi pluripotent. Ya. Hematopoietic stem cell dari bone marrow tadi, lah, karena menjadi sel-sel darah kan macam-macam, ya bisa macam-macam, tapi ya sejenis NK cell, T cell, B cell, dendritic cell, platelet, eritrosit, makrofag, neutrofil, eosinofil, basofil, ya ini masih committed progenitor, ini sudah specialized cell. Kemudian hematopoietic stem cell, ya, di mana sumbernya hematopoietik bisa diisolasi dari peripheral blood, umbilical cord blood, bone marrow. Kemudian markernya kalau diuji maka harus positif terhadap CD45, CD34, CD14. Nah, nanti kalau di Areta bisa meriksa ini. Stem cell-nya apa sudah benar-benar terkarakterisasi. Ini mau mengerjakan juga, ya. Ada banyak CD105, CD107 dan lain sebagainya untuk marker mesenchymal stem cell. Nah, ini marker untuk blood cell, ya. Di mana multipotensial hematopoietik,
hemositoblas, ya, akhirnya ini sama saja menjadi berbagai jenis sel yang sel darah, ya turunannya sel darah, ya. Tisu stem cell dari neural stem cell, neural stem cell dari brain, ya, otomatis specialize-nya jadi type 2 astrocyte, type 1 astrocyte, interneuron, oligodendrocyte, kemudian neurons. Ini kalau tidak di reprogramming neural jadi neural. Tapi apakah bisa sebetulnya? Saya sampai juga mikirkan nggak mungkin sebetulnya dari otak manusia diambil dan nanti diisolasi, dikulturkan, kemudian dimasukkan lagi. Ya alternatifnya ya berteknologi tadi, reprogramming tadi, agar selnya bisa berdiferensiasi menjadi berbagai macam jenis sel. Kalau enggak pun, mesenchymal stem cell itu sudah banyak di Indonesia, sudah banyak klinik-klinik terapi stem cell untuk stroke, ya, kemudian untuk osteoartritis, untuk jantung, itu menggunakan mesenchymal stem cell. Ciri stem cell mesenchymal atau mesenchymal stem cell, di mana harus bisa dikulturkan di dalam cawan Petri di sini. Dikulturkan pada suhu 37 derajat Celcius inkubator, harus attach, harus nempel selnya pada plastikware di sini, pada apa istilahnya? Untuk kultur ya, di flask atau di Petri dish ya, harus bisa, memang sifatnya adalah nempel, harus nempel di. Kemudian molekul proteinnya harus positif, minimal CD73, CD90, CD105, CD44, dan negatif terhadap CD11B, CD19, CD34, CD45, HLA-DR. Kemudian harus bisa berdiferensiasi menjadi osteosit, kondrosit, adiposit. Ini minimum ciri disebut mesenchymal stem cell yang bisa digunakan untuk terapi. Minimal harus memiliki karakter. Mesenchymal stem cell karakter tadi ini kalau dikulturkan, nah ini bentuknya spindle seperti ini mesenchymal stem cell. Kemudian markernya tadi sudah ada sebenarnya CD45, CD73, CD90, 105. Ini positifnya, ya. Kemudian negatifnya CD14, CD34, CD45. Kemudian harus bisa berdiferensiasi osteogenik, kondrogenik, dan adipogenik. Ya. Kemudian kalau untuk MSC mesenchymal stem cell imun phenotype, maka bisa dites CD-80, CD86, CD40, MHCH, dan seterusnya. Ya. Di mana stem cell ini juga bisa merilis berbagai faktor, antara lain ada kemokain, ada sitokain, ada growth factor, ya. Macam-macam yang dirilis, ada TGF-beta, IL-6, IL-10, metaloprotein, NO, dan lain sebagainya. Yang fungsinya semuanya sangat berperan penting ya, untuk berbagai jenis penyakit, untuk terapi. Kemudian stem cell juga memiliki peran immunoregulation, yaitu karena bisa meregulasi dari sel-sel ini tadi, dendritic cell, kemudian T-cell proliferation bisa menghambat proliferasi T-cell, tract cell, menginduksi tract cell, dan penghambatan sel beta, dan penghambatan sel NK. Nah, ini bisa diregulasi oleh mesenchymal stem cell. Nah, ini adalah penelitian saya yang sudah terbit ya di Scopus juga, ini tahun 2019. Ini contoh yang sudah terkarakterisasi, CD90, CD44, CD105, CD73. Negatifnya ini karena banyak tadi ada CD44, dan lain sebagainya ya. Nah, ini yang positif itu harus yang baik 95% ke atas ya. PASAT ini adalah apa ya, PASAT itu umur ya, tahapan umur dari sel gitu ya. Jadi satu PASAT kultur sel yang diambil dari seandainya dari umbilical cord.
kemudian dikulturkan. Nah, dikulturkan nanti dipanen itu pasat 1. Kemudian itu masih belum murni. Nanti disubkulturkan lagi menjadi pasat 2, disubkulturkan lagi menjadi pasat 3, dikulturkan lagi menjadi pasat 4. Yang sudah stabil itu adalah pasat 4, karena pasat 1 sampai 3 ini masih tercampur, belum murni karakter stem cell-nya. Ya, sehingga biasanya kami melakukan pasat 4 dan seterusnya, ternyata sampai pasat 15 itu masih stabil. Ya. Masih menunjukkan fungsi peran diferensiasi dari stem cell. Nah, ini adalah sifat dari kemampuan diferensiasi. Ya, ini pasat 5, pasat 10, pasat 15 dari kondrosit. Ini adalah kondrosit, ini adalah adiposit, ini adalah osteosit. Ya. Dicek ini memang ada mediumnya khusus, medium kondrogenesis, ada medium osteogenesis, ada medium adipogenesis. Kan tadi harus spesifik kondisinya. Kalau spesifik kondisinya, maka stem cell ini, oh iya bisa jadi kondrogenesis, menjadi kondrosit. Karena mediumnya sudah ini. Jadi ya itulah penelitian manusia pengennya. Benar nggak sih sebetulnya stem cell ini nanti kalau di dalam tubuh bisa berdiferensiasi menjadi kondrosit, maka di luar dicek dulu, di kultur dicek dengan medium tertentu kondrogenesis. Akhirnya kalau memang bisa berdiferensiasi menjadi kondrosit, kondrogenetik, maka ini stem cell. Maka harus adiposit, osteosit, dan adipo osteokondro. 3 minimal, ya. Kemudian where stem cell found, didapat dari mana sih stem cell ini? Kalau embrionik jelas tadi inner cell blast, ya. Kemudian dari orang dewasa, dari berbagai macam tubuh manusia bisa diisolasi. Sumber stem cell-nya dari adult stem cell bone marrow, kemudian dari deciduous gigi, adipose tisu, hair follicle, peripheral blood, periodontal ligament, trabecular bone, scalp, subcutaneous tissue, skeletal muscle, cornea, stem cell. Dari fetalnya bayi, bagian bayi, bone marrow, liver, lung, spleen, amniotic fluid, placenta, semua bagian tubuh bisa diisolasi menghasilkan stem cell. Tapi kan nggak mungkin masa manusia diambil organ-organnya untuk ini. Ya otomatis dikembangkanlah teknologi. Agar sifatnya pluripoten, ya bisa tadi berdiferensiasi ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Semua bagian ini sumbernya dari mana saja sumber stem cell, umbilical cord, bone marrow, dental part, dermis, breast, susu aja bisa, breast milk itu bisa diisolasi, bahkan sekarang juga darah menstruasi juga bisa, sehingga limbah-limbah itu sekarang digunakan untuk stem cell. Ya, neuron, renal tubul, kondrosit, sedang ini berdiferensiasi menjadi kondrosit atau cardiomyocyte, blood cell, adipocyte, osteocyte. Ini adalah sumbernya, ini adalah hasilnya, proliferasi, hasil diferensiasi. Ya. Nah, ini contoh bagian gigi itu saya masih gagal terus isolasi dari gigi, ya. Gigi itu bisa di sumbernya coba bagian kecil-kecil seperti ini bisa diambil terus bisa nanti berdiferensiasi, ya. Bisa dites bisa menjadi adiposit, myosit, endothelial cell, neural cell, odontoblast, osteoblast, ya. Kemudian bisa untuk tisu regeneration apa? Dentin pulp, bone, cartilage, muscle, skin, brain, heart, inflammatory. Jadi coba sangat banyak sekali manfaatnya. Clinical application-nya untuk apa saja dari dental ini dari kecil. Jadi orang cabut gigi, dentalnya itu diisolasi. Saya masih gagal terus ini. Dental pulp stem cell, ya. Ini bagian-bagiannya bisa digunakan untuk regenerasi apa saja, ya. Sangat banyak sekali. Ini juga masih mesenchymal stem cell sumber, ya, karena satu jurnal beda-beda ininya
tidak 100% lengkap, jurnal yang satu ada, jurnal yang lain nggak ada, dan seterusnya. Ini kalau perinatal dari perinatal di sini bisa berasal dari amniotik, plasenta, desidua, umbilical cord, dan umbilical cord blood, Barton jelly. Bisa diisolasi dari itu semuanya. Hasilnya nanti mesenchymal stem cell, yaitu bisa berdiferensiasi menjadi endoderm, mesoderm, dan ektoderm. Nah, ini jurnal beda lagi, lebih lengkap lagi ini. Ya. Adipose, peripheral blood, bone marrow, ini ada amniotic fluid, human amnion membrane, chorion membrane, chorion villi, decidua, placenta, cord blood, Barton jelly, umbilical cord. Semua itu bisa diisolasi menghasilkan stem cell. Yang semuanya nanti diuji kemampuan diferensiasinya, kondrogenik, osteogenik, adipogenik. Apakah juga bisa berdiferensiasi menjadi sel lain yang dikehendaki, harus diuji lagi. Kemudian sekarang stem cell application. Untuk apa saja sih stem cell ini? Potential uses of adult stem cell bisa digunakan untuk stroke, traumatic brain injury, learning defects, ya, kemudian Alzheimer disease, Parkinson disease, baldness, kemudian blindness, deafness, lung cancer, acute heart damage, genetic bones, diabetic type 2, Crohn's disease, prostate disease, multiple sites of cancer, spinal cord injury, osteoarthritis, rheumatoid arthritis, kidney cancer, cirrhosis, muscular dystrophy, amyotrophic lateral sclerosis, missing teeth, gigi yang tanggal juga bisa nanti tumbuh gigi baru. Waduh, ininya sangat menjanjikan sekali. Ya, nah, ini adalah yang sudah digunakan untuk clinical use, ya. Penelitian-penelitian sudah sangat banyak sekali, ya. Multiple sumbernya dari yang sudah digunakan dari teeth, dari hair follicle, dari blood, dari bone marrow, dari muscle, dari liver, dari adipose tissue, dari synovial. Atau ini kalau dari, saya bingung masih kalau dari liver. Kalau yang lainnya kan bisa. Bone marrow, sumsum tulang bisa. Otot, nggak tahu ngambilnya gimana kalau otot. Karena selama ini penelitian saya paling dari petit, ini tadi juga masih gagal, kemudian dari adipose tissue, sudah bisa dari umbilical cord, bisa umbilical cord blood, bisa kemudian dari synovial membran, bisa adipose tissue, bisa. Nggak tahu kalau dari muscle, otot, gimana ini ngambil ototnya? Orang sakit ambil ototnya, apakah etis atau tidak? Large scale production, untuk diproduksi secara massal, ya. Harus pertumbuhannya harus cepat, rapid expand, ya. Kemudian multilinear differentiation, yaitu adipocyte, chondrocyte, osteocyte, neuron, myocyte, ya. Pleiotropic efeknya, jadi kemungkinan juga ada efek-efeknya, ya. Mesenchymal stem cell bisa memberikan efek, yaitu immunomodulatory, yaitu mengatur sistem imun, anti-inflammatory, ini adalah peran-perannya yang dihasilkan oleh mesenchymal stem cell, ada TGF-beta, IL-2, IL-12, IL-4, itu sebagai anti-inflammatory. Kemudian anti-apoptotik, ya, sehingga bisa untuk anti-apoptotik, berarti untuk anti-aging, ya. Makanya banyak sekali stem cell untuk anti-aging. Kemudian tapi juga kalau ya ini orang manusia itu kadang-kadang memang pengennya semuanya bisa. Jadi stem cell itu juga untuk kanker harus bisa mengindus apoptosis. Kemudian antifibrotik, angiogenik. Nah, clinical application-nya adalah untuk neurological damage, liver disorder, cardiac ischemia, kemudian diabetik, kemudian skin problem. Ini yang sudah banyak dilakukan. COVID-19 Indonesia juga sudah melakukan. Rumah Sakit Hasan Sadikin bekerja sama dengan Stem Cell and Cancer Institute. Kemudian stem cell transplantation risk, bukan berarti tidak ada risikonya, ya. Ada juga risikonya. Mesenchymal stem cell transplantation, yaitu untuk neurologi, kardiologi, GV HD,
dan ortopedik. Potensial risknya yaitu bisa protumorigenik, tumbuh tumor, kemudian rejection imunnya menolak, kemudian gangguan differentiation capacity, ternyata nggak mampu berdiferensiasi saat di luar mampu, di dalam tubuh nggak mampu, differentiation into undesirable tissue, menjadi jaringan-jaringan yang tidak diinginkan, pengennya jadi kondrosit, nggak taunya jadinya bukan kondrosit tapi berubah yang lain, short survival after implantation. Jadi ada permasalahan bahwa memiliki short survival, jadi begitu diimplantkan, stem cell ini nggak tahan lama, sehingga cepat mati kan nggak efektif. Not spectacular improvement, sebetulnya bukan penelitian yang spektakuler. Unspecified optimal dose and route of cell administration, sehingga harus spesifik dosisnya, rutenya, ini juga masih penelitian terus. Nah, ini adalah tantangan dari stem cell. Juga masih tantangan dari stem cell, yaitu di mana stem cell ini bisa menghasilkan oksidatif stres, ya. Kemudian dose dan rutenya juga masih harus dipelajari lebih detail, jangan sampai salah. Kemudian sel delivery-nya mengirimkan, memberikannya lewat apa, per oral, apa injeksinya di lokasi mana, apa di lokasi penyakit atau jaraknya berapa dan lain sebagainya. Safety risk bahwa harus diperhatikan, ya, safety-nya, sumber-sumbernya juga harus sesuai untuk terapi, ya, karena tidak semua sumber meskipun secara terapi, secara teori bisa, misalnya dari kidney, ya, dari liver, bagaimana orang diambil bagian dari livernya, diambil bagian ginjalnya. Nah, ini adalah stem cell dan condition medium. Jadi ada yang dilepaskan, yang disekresikan dari stem cell. Ini adalah stem cell, ini kultur sel, ini ada supernatan. Ini disebut condition medium yang dihasilkan oleh stem cell, yang disekresikan oleh stem cell. Stem cell kan mensekresikan. Nah, ternyata more than 100 bioactive molecule in the culture supernatan. Ternyata di supernatan untuk sel tubuh itu kalau diisolasi lebih dari 100 bioactive molecule, ya. Kemudian condition medium ini juga bermacam-macam, bermacam-macam bioaktif, yaitu ada interleukin, ada TNF-alpha, ada pro, ada anti-inflamatori, IL-6, IL-10. Yang pro-inflamatori ternyata juga menghasilkan TNF-alpha, IL-1 beta, dan seterusnya. Ya, ini adalah hematopoietic stem cell yang adipose tissue condition mediumnya, for animal experiment. Ya, ini contohnya diinjeksikan 100 mikroliter per mos. Ya, supernatannya ini dikultur. Karena untuk terapi harusnya senupri, tidak ada unsur hewannya, ya, sehingga bisa untuk digunakan untuk terapi, karena risiko nanti kalau mengandung unsur hewan, fetal bovine serum harus dihindari, dan ini dengan dimem dan seterusnya, akhirnya bisa dipanen supernatannya, itulah yang dimaksud dengan condition medium. Kemudian ini condition medium untuk protein analisis juga bisa. Nah, ini adalah hasil penelitian saya di mana sekresi dari stem cell atau di dalam condition medium itu mensekresikan IL-1 alfa, IL-6, IL-8, VEGF dari PASAT 4, PASAT 8, ya. Nah, ini menunjukkan range mensekresikan berbagai interleukin dan VEGF growth factor. Human platelet lysis ternyata kultur human platelet itu bisa digunakan untuk medium. Kultur sel akhirnya meningkatkan proliferasi sel sehingga lebih cepat. Nah, ini growth factor yang ada di condition medium dari human adipose tissue mesenchymal stem cell. Contohnya adalah konsentrasi dari
VCAM, VIGF, IGF, FGF, TGBF 1, TGBF beta 2. Ya, ini pada apa ya ini ya, konsentrasi growth factornya sama saja. Oh, kayaknya ini ya. Sebentar. Oh, ini berarti dari PASADS, beda PASADS, kemudian PASAD muda, PASAD tua hanya beda konsentrasi saja. Baik, saya kira, maaf. Nah, saya kira cukup sekian dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk mahasiswa semuanya, demikian juga untuk dosen-dosen Universitas Negeri Jakarta. Mudah-mudahan kerjasama kita bisa semakin berlanjut untuk saling memberikan manfaat satu dengan yang lain. Terima kasih. Bu Yuli, kami serahkan kepada Bu Yuli kembali. Baik, terima kasih Ibu Wahyu atas masukannya. Kita sekarang masuk ke sesi tanya jawab atau diskusi. Apakah mahasiswa ada yang mau ditanyakan? Silakan raise your hand. Itu di situ ada reaksinya. Itu nanti bisa tinggal tunjuk tangan. Silakan. Ayo. Ayo. Ini mana nih? Mana Ersia, Amanda, Ayu, semua harus bertanya ya. Silakan. Ayo. Mana ini mahasiswa? Malu kayaknya, Bu. Malu. Masih malu-malu. Ada pertanyaan di chat, Bu, mau nih. Oh, iya. Silakan. Oke, saya bacakan. Niki bisa on mic, Niki? Mungkin bisa dibacakan, Pak. Oh, baik. Ya. Jaringannya kurang stabil, Niki. Baik. Ini pertanyaan dari Niki. Mau izin bertanya, Bu, apakah keberadaan bioteknologi sel punca pluripoten dan multipoten memungkinkan manusia untuk bereproduksi tanpa fertilisasi dan menghasilkan individu baru yang identik dengan induknya? Kalau pada tanaman, disebutnya sebagai apomixis. Berapa besar potensi sel punca pluripoten untuk tumbuh menjadi individu baru apabila menggunakan teknologi fotojaringan? Apa perbedaan teknologi sel punca dengan teknologi sel yang digunakan untuk cloning? Dari Yulianiki, Bu. Baik, satu-satu aja dulu ya, Pak. Saya ini. Silakan, Bu. Baik, terima kasih. Ini prinsip cloning ya, tanpa ada fertilisasi. Kemudian diambil ininya saja, sel somatik ya kalau tidak salah, jadi sel telur intinya di sel somatik, kemudian inti sel nukleusnya diambil, kemudian nanti diinikan dari sel yang lainnya, kemudian nanti bisa berproduksi. Intinya sama bisa. Yang sekarang kan dilawan itu, yang ke awalnya domba doli itu kan, sudah banyak hewan-hewan yang hasil cloning itu. Itu juga prinsip dari stem cell sebetulnya. Karena saya tidak menjelaskan tentang sejarah stem cell. Sebetulnya itu juga prinsip dari stem cell. Ya nanti itu kan untuk kita umat beragama ya, itu kan pasti dilawan. Tapi untuk negara-negara yang tidak mengedepankan itu, yang penting teori ya tidak masalah. Tapi di Indonesia pasti dilarang. Enggak ini, karena nanti gimana orang bisa hadir tanpa adanya bapak dan ibu, ya hanya dari selnya yang diinginkan aja, kemudian nanti digantikan ya inti selnya, kemudian nanti ditumbuhkan, dikuburkan, udah jadi individu baru, bisa sekali. Kan sudah ada itu. Ada yang mengklaim bahwa negara tertentu sudah cloning manusia, tapi ada yang menyebut belum, ada yang menyebut sudah, tapi kalau hewan sudah banyak ya, domba, kuda, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang ini negara-negara tertentu sudah mengembangkan untuk produksi protein hewani, itu nggak usah ternak sapi, nggak usah ternak ayam, ternaknya ada di laboratorium. Pengennya tenderloin ya, udahlah kita buatkan tenderloin berapa ton bisa. Ada negara Singapura kalau nggak salah sudah gitu. Dan nantinya saya yakin semua negara
nggak perlu lagi ternak nanti. Bisa. Sama cloning nanti juga bisa. Jadi pengennya kalau ayam, ya daging ayam paha, wah dibuatkan aja tanpa tulang. Rasanya sama, ini itu bisa dibuat sekali. Gitu. Ya, sangat bisa sekali. Baik, itu mungkin ada pertanyaan lagi. Yang lain silakan. Ayo, ini kemana nih mahasiswa? Baik, saya coba ingin bertanya ya Bu Wahyu. Kalau kita lihat tadi kesannya itu kalau namanya stem cell itu gampang banget ya Bu, istilahnya ambil kembangkan. Namun kenyataannya ya kan? Karena pun kenyataannya ketika stem cell itu untuk ditransplantasi ke human itu kan nggak segampang yang kita pikirkan ya Bu ya. Pasti ada reaksi ya Bu ya. Betul, iya. Compatibility ya kan, pasti dia akan nolak seperti itu ya. Apalagi, nah itu perlunya kayak apa? Taman mengetahui gen daripada yang bersangkutan seperti itu. Memang menurut Ibu. Ya betul Ibu. Jadi memang makanya tadi harus negatif HLA-DR itu kan jangan sampai terjadi immunorejection ya. Tapi itu pun juga setelah di ini ada kok yang kan pernah ada Bu yang ditransplantasikan stem cell meninggal. Iya. Ini juga, iya dokter itu yang ditransplantasikan. Gitu. Jadi ya ada saja lah apa namanya, meskipun sudah dibuat seaman mungkin, ada saja untuk orang-orang tertentu mungkin ya kan ya, di luar kemampuan ini sudah padahal dokter sesama dokter kan ya yang melakukan terapi meninggal di atas meja itu setelah ditransplantasikan. Mungkin ke depan mungkin ya, sekarang mungkin masih agak orang masih takut mungkin ya transplantasi. Kalau di Cina waktu itu mereka tuh ngambil ini dari plasenta, hampir sebagian besar tuh dari plasenta. Iya, memang yang paling karena memiliki sifat yang mirip dengan embrionik ya, karena lokasinya kan juga di situ. Sebenarnya sifat embrioniknya lebih tinggi sehingga proliferasinya lebih tinggi, karakternya embrionik lebih tinggi. Itu yang dibanding yang adult stem cell yang lainnya. Saya lihat juga belum berhasil juga istilahnya sampai untuk tingkat transplantasi ya, masih perlu riset lanjut ya Bu. Iya terus penelitian Ibu untuk, dan ini menarik sekali dan penelitiannya juga biayanya mahal. Jadi saya kalau mengajukan dana penelitian ini yang mendanai juga mungkin ya mikir-mikir juga karena biayanya memang sangat tinggi gitu ya. Karena kalau ekstrak tanaman kan gampang sekali Bu, biayanya sih ekstraksi kan sedikit. Kalau ini, biayanya sangat mahal, risiko matinya juga sangat tinggi gitu ya. Jadi itu untuk stem cell ini memang sangat tinggi. Demikian juga untuk publikasi, Bu, pengalaman saya sangat sulit sekali. Karena mungkin perkembangan teknologi stem cell di luar negeri itu sangat pesat sekali, sehingga kita maju dikit, yang sana udah majunya 10 kali lipat, kita nggak nututi aja terus, tertinggal terus, akhirnya seperti itu faktanya. Saya lebih mudah publikasi itu kalau dari bahan alam, dari ekstrak diapakan, kemudian untuk ke molekulernya di tikus atau di sel itu jauh lebih masih banyak lolosnya. Tapi begitu stem cell, sangat persaingan sangat ketat sekali. Iya. Ya reta susah Pak Rizky, apalagi kita ya Pak Rizky. Aduh, itu karena mungkin di sana teknologi stem cell-nya sudah sangat pesat sekali ya Bu. Sudah organogenesis tadi ya. Di sini kan organogenesis belum ada yang berhasil, UI aja juga belum berhasil. Masih susah. Iya, di luar negeri jadi ya tantangan kita. Jadi saya kok nembus Q1, paling saya ada itu untung gitu loh. Kalau stem cell bisa ke Q1, Q2 itu kayaknya beruntung aja ininya. Orang Indonesia lebih suka ini ya Bu ya, minum bahan alam ketika stem cell lebih murah. Iya. Tapi peneliti stem cell sudah banyak, hanya publikasinya belum banyak. Tetap orang Indonesia masih sedikit publikasi stem cell. Ya karena biayanya sangat mahal. Kemudian teknologi kita itu
masih jauh cepat tertinggal karena di sana kan maju terus perkembangan penelitiannya gitu. Jadi nggak nututi terus lah intinya. Kita baru maju dikit sananya udah ini minggu belum kita nanti di reject, aduh 5 tahun udah tertinggal lagi, nggak keterima aja gitu. Jadi itu tantangan. Benar-benar saya mengalami kesulitan untuk publikasi stem cell. Iya. Baik, ada lagi satu mahasiswa, masa nggak ada yang bertanya? Raymond, ada yang bertanya kan? Ayem saja. Ya boleh Bu, saya ada yang Raymond? bertanya. Oke, silakan. Nggak apa-apa, nggak usah takut, kita kan belajar. Ya, jadi tadi saya tertarik waktu dengar apa tuh stem cell ini kan bisa apa menjadi pengganti sel-sel yang rusak ya. Nah, jadi saya tertarik karena waktu saya SMP saya sempat kecelakaan kena minyak, luka bakar agak dalam. Jadi epidermis kaki saya tuh kulitnya rusak. Jadi untuk bisa diperbaikin lagi, dokter saranin skin graft supaya kulitnya itu di-trigger supaya lebih cepat tumbuhnya. Maaf ya, ada pengalaman sih Bu. Supaya kulitnya lebih cepat tumbuh diambil dari kulit yang lain. Cuman saya kepikiran kalau pakai skin graft ini kan satu kita harus punya bagian kulit yang nggak luka nih, ibarat kata nggak kena luka bakar untuk bisa ditanam. Dan yang kedua tuh metode skin graft ini tuh banyak kegagalan karena saya sendiri aja proses tanam kulit itu sendiri sekitar 10 kali operasi. Jadi karena bolak-balik lihat keadaannya itu berhasil atau enggak, cocok atau enggak gitu. Sekitar 10 kali operasi. Jadi kalau misalnya stem cell ini memang bisa untuk menumbuhkan sel baru kayak gitu, apakah ini bakal bisa jadi lebih efisien gitu, dalam artian maksudnya pertumbuhan pengganti sel epidermis yang rusaknya bisa lebih cepat dan kegagalannya sedikit gitu. Itu sih pertanyaannya. Kasih Bu. Oke, langsung Bu Yuli. Iya, silakan. Oke, baik. Terima kasih, pertanyaan yang bagus sekali ya. Apa namanya? Karena siapa ini Raymond pernah kecelakaan, luka bakar. Iya. Oke. Jadi gini, kebetulan ini juga penelitian saya tahun ini itu adalah untuk luka bakar. Jadi luka bakarnya ini kebetulan masih luka bakar yang ringan gitu ya. Jadi saya membuat dari apa namanya condition medium. Condition medium itu sekresinya dari stem cell. Jadi di situ tuh berbagai growth factor. Tadi kan hasil penelitian saya sudah terbit tadi, ada VEGF, ada PDGF, ada IGF, ada EGF dan lain sebagainya. Itu kan growth factor. Nah, itulah yang nanti jadi kami buat itu gel. Gelnya nanti dioles-oleskan sehingga karena mengandung growth factor, maka akhirnya ini nanti bisa tumbuh gitu. Itu untuk luka bakar yang ringan. Untuk luka bakar yang tingkat kedalamannya lebih tinggi, itu bisa ditransplantasikan, disuntikkan, sehingga saya yakin dibanding skin graft tadi itu resikonya kan belum tumbuh, belum ini selnya kan kalau itu masih menyesuaikan dipindahkan lagi dari bagian ini tertentu ke bagian yang lain dari milik sendiri ya itu Raymond ya. Dari ya, harus dari milik sendiri. Kalau enggak cocok. Kalau dari lain pasti rejection ya. Ini bisa jadi dari bisa sebetulnya terapinya stem cell itu bisa dua. Yang pertama dari stem selnya sendiri itu adalah juga bisa meregenerasi sel-sel yang rusak. Yang kedua, sekretum tadi atau condition medium tadi itu karena mengandung berbagai jenis growth factor. Jadi keuntungan dari stem cell ini memang ada dua. Untuk bahan terapi memang dibagi dua, yaitu ada sekretum atau condition medium, bahkan sekarang ada dikembangkan exosome. Jadi kalau exosome ditambahkan kit tertentu sehingga pengennya ini benar-benar protein-protein tertentu, protein yang lain itu ada juga. Pokoknya teknologi stem cell benar-benar sangat ini sekali, pesat sekali, sehingga akhirnya tidak, karena sebetulnya dalam condition medium atau sekretum itu kan mengandung berbagai ratusan atau ribu
growth factor yang tidak diinginkan yang jangan masuk gitu ya. Itu nanti bisa dengan menggunakan exosome, bisa menggunakan lagi exosome. Jadi hanya protein-protein yang diinginkan saja, yang protein yang tidak diinginkan ya dieliminasi. Nah, itu ya. Tapi secara umum dari hasil berbagai penelitian itu adalah bahwa sekretomnya bisa untuk meregenerasi sel, kemudian selnya sendiri juga bisa untuk meregenerasi sel. Kemudian sekarang juga banyak itu untuk anti luka bakar itu sudah banyak itu di Jakarta itu. Ada klinik Hayandra, saya kenal baik, Dokter Karina itu banyak luka bakar di situ, di terapi menggunakan stem cell. Kemudian juga untuk anti aging. Jadi ada dokter spesialis kulit itu sebentar-sebentar itu disuntik stem cell. Jadi dia merasa yakin dengan disuntik stem cell, jadi memang jadi lebih bersih, lebih muda. Jadi saya sendiri pangling gitu, dulu fotonya seperti itu, kok sekarang seperti ini karena dia pakai stem cell. Jadi kulitnya jadi kencang, kulitnya jadi bersih, kulitnya jadi ini karena bisa itu tadi meregenerasi sel ini. Dan banyak sekali sekarang stem cell untuk terapi anti aging, untuk wound healing, antara lain untuk luka bakar. Ya, itu jadi bisa seperti. Baik, terima kasih Bu Hayu. Ada yang pertanyaan? Pak Rizky, mohon link absennya di-share supaya mahasiswa bisa mengisi. Ya. Baik, kalau tidak ada, saya bisa menyimpulkan bahwa memang stem cell ini atau sel puncak ya, itu memang dapat berkembang menjadi berbagai sel ya, dan bisa dipakai sebagai terapi ya. Di mana stem cell itu ada, kalau nggak salah ada ESC ya, ada ASC ya, ada lagi induced pluripotent stem cell. Nah, jadi sebenarnya ini konsep di kuliah perkembangan juga ya, bahwa sel itu dia kalau masih muda memang mampu berdiferensiasi menjadi sel yang diinginkan, gitu ya. Cuman mungkin riset tentang stem cell ini masih dalam bentuk good laboratory proses ya Bu ya. Belum sampai ke good manufacturing proses yang masih perlu riset yang lebih panjang lagi seperti itu ya Bu ya. Apalagi mau diterapi ke human atau manusia ya, harus tidak ada reaksi penolakan dan lain sebagainya, perlu riset lanjut. Mungkin itu bisa saya simpulkan. Terima kasih Bu Wahyu atas waktunya. Terima kasih kepada anak-anakku mahasiswa agar lebih bisa berkembang. Mungkin ada yang mau PKL di PT Areta, nanti bisa langsung riset. Biasanya kalau PKL, kalau saya bisa langsung riset Bu, karena PKL kita bulan seperti itu. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Izin Bu Yulia, dokumentasi dulu Bu. Oh iya ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ini, tolong jangan keluar, buka monitornya, kita akan dokumentasi ya. Silakan Baik. buka mahasiswa. Baik, untuk seluruh mahasiswa dan Bu Ratna jika memungkinkan bisa dinyalakan kameranya. Kita akan dokumentasi pertemuan hari ini. Ada 3 slide di layar komputer saya. Oke. Saya mulai dari slide pertama. 1, 2, 3. Saya lanjutkan ke slide kedua. 1, 2, 3. Dan slide terakhir. 1, 2, 3. Baik, sudah Bu Yulia. Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih Bu Wahyu atas ilmu. Terima kasih sekali Bu Yuli, Pak Rizky, Bu Ratna. Terima kasih semua adik-adik semuanya, mahasiswa, sukses untuk kalian. Mudah-mudahan ada yang tertarik juga nanti penelitian stem cell. Ya, terima kasih. Saya mohon izin live ya. Terima kasih Bu Wahyu. Terima kasih Bu Yuli, Pak Rizky, Bu Ratna semuanya. Oke, izin live.